mahasiswa itu dunia pinter-pinter. Satu hari tidur kita berapa jam? Ya, oke. 8 jam. Berarti dalam satu hari itu tidur kita seberapa banyak? Sepertiga. Rutin sekali. Sepertiga. Jangan bayangkan, ya. Kalau umat baginda Muhammad itu umurnya adalah 60 tahun. Sepertiga hidupnya habis buat tidur. Sepertiga hidupnya habis buat tidur. Berarti berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun hilang. Dan terhitung kita itu memiliki amal setelah balik. Balik itu berapa tahun? 15 tahun kita balik. Berarti dikelongi lagi 15 tahun. 60 tahun dikurang 20 tahun dikurang 15 tahun. Berapa? 25 tahun. 25 tahun ini jalur surga terus karepan dhewe. Diprotes kabeh. Maka dari itu kita harus benar-benar mengejar apapun yang ada di bulan Ramadan. Ketika Allah memberikan ampunan dan maghfirah yang besar, Allah sudah memberikan rahmat yang besar. Allah memberikan hanya kepada umat baginda Muhammad malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, di mana tidak ada keistimewaan yang bisa melebihi rahmatnya Allah memberikan Lailatul Qadar. Maka jangan kita sia-siakan. Apabila kita menyia-nyiakan malam Lailatul Qadar dan Allah Subhanahu wa taala nanti melewatkan pada kita malam Lailatul Qadar, jangan protes sama Allah. Kalau apa yang kalian doa, apa yang kalian harapkan sama Allah juga dipending. Jangan kalian juga protes sama Allah. Ya Allah, saya ini sudah sholat, saya ini sudah sedekah, senajan cuma 2.000 tapi aja. Ya Allah, saya ini sudah berbuat baik, tapi kenapa kok jodoh saya tidak datang-datang? Kalau misalnya Allah balas, yo sing sabar yo, sing sabar yo lho, kowe kita kon salate angel. Kowe kita kon ibadahe jek kudu-kuduan. Kalau misalnya kalian itu saya berikan jodoh yang cepat, nanti malah membuat hidupmu tambah ribet. Terus apa yang harus kita lakukan? Sayyidina Ali mengatakan, barang siapa yang menginginkan dunia, man arada dunia fa'aliha biyadih, wa man arada akhirah fa'aliha biyadih, wa man arada huma fa'aliha biyadih. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka carilah kalian dengan ilmu. Tak tanya dengan semua ini yang masuk di sini. Pengen metu lulus dari sini, itu langsung kerja atau nganggur? Kenapa kerja? Biar gak nganggur, ya kan? Kenapa kerja? Karena kalian sudah punya ilmunya, kalian sudah lulus dari sini. Dan apa yang kalian dapatkan mau kalian cari untuk mencari dunia. Tak tanya sekarang, saya tidak sekolah di sini, ini jurusan apa bukan? Rekam medis. Rekam medis itu bagian admin. Saya tidak pernah sekolah di rekam medis. Aku petani. Tiba-tiba aku dideleh di jero rumah sakit rekam medis. Amburadul kok. Tapi tidak untuk kalian. Seperti itu juga kalian mencari akhirat. Mau surga, cari surga, cari ilmunya tentang surga. Bagaimana kalian mendekat untuk ke surga? Pengen kalian dekat dengan baginda Muhammad? Cari baginda Muhammad. Apa yang dilakukan oleh baginda Muhammad? Kebiasaan baginda Muhammad. Karena apa? Tidak mungkin kita bisa tahu kalau kita tidak mencari ilmu. Dan kalian pengen keduanya, cari juga ilmu di keduanya. Man arada fa'alihi. Kalau kalian menginginkan keduanya, maka cari ilmu untuk keduanya.
Dan jangan pernah kalian merasa bahwa kalian sudah puas. Jangan pernah juga kita merasa bahwa kita ini sudah tahu. Jangan juga kita merasa bahwa kita ini sudah melalui. Karena apa? Karena itu adalah awal titik kita memiliki sifat kibir dalam hati kita. Kita merasa sudah lebih, kita merasa sudah tahu. Tapi jadikan apa yang menjadi ilmu tersebut. Oh, aku sudah pelajari ini. Bukan kita menganggap kita sudah tahu, tapi untuk mengingatkan diri kita kembali. Ciri-ciri orang kibir itu ada 3. Yang pertama, kibir, tahu kibir enggak? Kibir itu sombong. Ciri-ciri orang sombong yang pertama, tidak bisa dinasihati, tidak menerima nasihat. Itu salah satu ciri-ciri orang kibir, sombong. Yang kedua, ciri-ciri orang sombong, sudah tahu banyak hal, merasa dia paling tahu. Yang ketiga, ciri-ciri orang sombong adalah tidak mau mengakui kesalahan diri sendiri. Nah, ini yang harus kita juga jauhi. Untuk kita bisa lebih baik, kita juga harus menekan hati kita. Kalau misalnya kita bisa menekan hati kita, maka yang terjadi adalah insya Allah kita tekan hawa nafsu kita tekan hati kita akan selalu merasa yang namanya nikmat untuk mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya jenengan itu ngerasa kok mau datang kajian taklim susah, mau datang kajian sholawat sulit, mau ke masjid abot, turu luwih enak, ning omah luwih enak, dolanan HP luwih enak. Hati-hati. Itu karena mungkin di dalam hati kita sudah mulai muncul sifat kibir. Kita sudah mulai muncul sifat sombong. Di dalam hati kita merasa kita tidak butuh lagi. Kita sudah tahu sing penting sholat, sing penting ngaji, liyane pikir kiri. Hati-hati. Karena umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umurnya ratusan tahun, dihisab sama Allah, tidak ada apa-apanya ibadahnya dibandingkan nikmat mata kiri yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bayangkan 950 tahun. Nah, model-model air di wong Sukoharjo ini 25 tahun itu masih dikurangi maksiat, dikurangi ngomong ke wong, dikelongi neh engko nek wis dibojo lanang karo wedok gelut, masih dikurang-kurangi lagi. Terus suruh datang kajian taklim, kajian ilmu, kajian sholawat, kajian bersama Allah, ke masjid. Jawabannya, oh aku sudah tahu, gurune Google, gurune TikTok, gurune YouTube. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, di dalam hati kita sudah mulai muncul sifat itu. Karena apa? Majelis seperti ini adalah majelis di mana Allah berikan rahmat. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, ketika ada sebuah majelis di mana ada yang mengajar dan diajarkan, di dalamnya disebutkan nama Allah, di dalamnya mengingat kepada baginda Muhammad, maka mulai dari duduknya dia sampai keluarnya dia dari tempat tersebut, malaikat itu akan terus mengistighfari satu sama lain kepada orang-orang yang hadir di masjid. Mudah-mudahan kita semua insya Allah yang hadir pada tempat ini diistighfari sama malaikat semua, sehingga keluarnya kita dari tempat ini nanti insya Allah Allah ampuni segala dosa kita, Allah ampuni segala kesalahan kita, dan Allah jadikan kita orang yang semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Lalu yang ketiga, ini yang terakhir. Wah, sudah jam 5. Yang terakhir, saya akan memberikan kepada jenengan tadi bagaimana landasan hati kita. Ramadan sudah,
yang kedua landasan hati sudah, yang kedua itu tentang keimanan sudah, yang ketiga landasan hati kita. Landasan hati di sini apa yang dimaksud? Bagaimana cara jenengan untuk bisa menjadikan iman ini struggle terus, lurus terus, mempeng terus. Mau tahu caranya? Mau tahu caranya enggak? Di surga mau mana? Ini salah satu kunci surga. Untuk kalian masuk ke dalam surga, salah satunya adalah keimanan kepada Allah. Bagaimana cara kita untuk menjadikan keimanan kita itu lurus terus? Bagaimana cara kita untuk bisa terus jalan di jalan keimanan kita? Apa di dalam Al-Quran dikatakan di surat Al-Maidah ayat 3, telah kusempurnakan agamamu wahai Muhammad. Saya tanya sama jenengan semua, ketika jenengan itu dipilih, diberikan bunga ataupun hadiah yang menurut jenengan hadiah tersebut adalah hadiah yang sempurna, berarti jenengan dianggap apa sama orang tersebut? Pasti dianggap sempurna, dianggap spesial sama orang yang memberikan hadiah dari jenengan. Sama juga kepada baginda Muhammad. Allah sudah memberikan baginda Muhammad Islam yang sempurna, agama yang sempurna, Al-Quran yang sempurna, berarti baginda Muhammad adalah orang yang sempurna. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul jinna wal insa. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak kuciptakan alam semesta termasuk jin dan manusia. Berarti kalau kita ingin terus jalan, kita jalan yang benar, jalan kita jalan penuh keimanan, jalan kita jalan yang selamat, maka cuma satu jalan, yaitu ikuti jalan baginda Muhammad SAW. Apa yang dilakukan baginda Muhammad, dari baginda Muhammad melek mata sampai tidur lagi? Ada. Ketika Allah sudah mengatakan Islam ini agama yang sempurna, maka apapun yang ada di dalam kehidupan kita diatur oleh Islam. Jangankan jenengan ibadah, ingat, menyisir rambut jenengan aja itu jadi ibadah karena ada tuntunan dari baginda Muhammad. Jangankan jenengan ngomong ke masalah sholat, ketika jenengan itu mau tahu, kata baginda Muhammad SAW di dalam sebuah hadisnya, di dalam kitabnya Imam Bukhari, dikatakan di dalam kitabnya Imam Ghazali juga, salah satu kitabnya Bidayatul Hidayah mengatakan ada salah satu amaliyah di mana umatku tidak pernah melakukan, lupa melakukan, akan tetapi fadilahnya lebih besar daripada mereka sholat sunnah 1000 rakaat. Apa itu ya Rasulullah? Niat pakai baju untuk menutup aurat. Tak tanya siapa yang selama ini pakai bajunya untuk menutup aurat. Angkat tangan. Niat pakai baju jenengan untuk menutup aurat. Jenengan niatkan, ya Allah ya Rabb, saya niat pakai baju untuk menutup aurat. Ketika Islam ini agama yang sempurna, baginda Muhammad mengatakan sempurna, maka seluruhnya itu sempurna, tidak ada yang lepas. Jadi jangan bingung. Jenengan lakukan ketika pakai baju, ya Allah saya niatkan pakai baju saya untuk menutup aurat agar bisa saya beribadah kepadamu, maka sampai lepas baju tersebut, jenengan terus mendapatkan fadilahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala itu jalan terus. Tapi banyak juga orang yang pakai baju ini begitu loh. Ya orang astagfirullah juga. Nek kalau itu ya coba camping ya. Izin di sini ya. Ini hal sepele, tapi itulah Islam.
Itulah sempurnanya Islam. Jadi jangan pernah takut. Kalau kalian memang orang Islam, kalian memiliki iman di dalam hati jenengan, kalian memiliki Allah, kalian memiliki baginda Muhammad, maka la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa sama rahmatnya Allah, karena Allah akan selalu bersama kalian. Dan Allah selalu bersama kalian, maka la tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah sedih, jangan pernah takut, jangan pernah galau. Ojo tek-tek dihapusin dong statusnya 3 tahun galau terus. Sing lanang ditinggal rapi karo sing wedok, pokokane semua wanita itu sama. Sing wedok yang ngono kae, yang jangan diselingkuhi sesuk mau ketemu karo lanang, pokoknya lanang pati podo. Mudah-mudahan yang pacaran untuk hari putus, insya Allah cepat-cepat didekatkan sama jodoh suami istri. Yang pacaran saya doakan putus, insya Allah yang diputuskan cepat didatangi rumah orang tuanya dan dihibah. Amin. Ini orang ya zom. Yang terakhir, saya dapat hadiah dari guru saya. Saya tanya jangan di sini siapa yang tidak mau dalam hidupnya fakir? Siapa yang tidak mau dalam hidupnya fakir? Mau fakir ilmu ataupun fakir harta? Ini pada pengen fakir semua. Hah? Tidak mau siapa? Aku tidak mau. Mau tidak sih? Tidak mau. Jangan apa saya kayak. Saya punya ijazah 1 dari guru saya. Saya dapat hadiah dari guru saya. Insya Allah ini saya berikan kepada jenengan semua. Hadiahnya untuk jenengan semua. Dikatakan barang siapa yang ingin terhindar dari fakir kefakiran, entah itu ilmu, entah itu harta, maka baca di dalam 1 harinya sebanyak 100 kali. Apa bacaannya? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul waqtil amin. Insyaallah itu adalah bacaan zikir yang dimana akan membawa jenengan terjauhkan dari kefakiran. Entah itu fakir dalam bentuk ilmu, fakir dalam bentuk ilmu pengetahuan, fakir dalam bentuk harta, dan insya Allah menjadikan jenengan akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pesan saya terakhir kepada semua teman-teman, ingat Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang dimana insya Allah keluarnya kita dari Ramadan kita akan seperti bayi baru lahir. Insya Allah semua dosa dan kesalahan kita dihapuskan oleh Allah. Maka dari itu para alim ulama selalu mengajarkan ketika kita di siang hari, di sore hari, di malam hari, selepas tarawih kita, jangan pernah kita luput untuk kita membaca istighfar kepada Allah. Bacaannya seperti apa? Biasanya semua membaca dalam bentuk asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Astaghfirullah, saya mohon ampunanmu ya Allah. Nas'alukal jannata, masukkanlah kami ke dalam surgamu. Wa na'udzubika minan nar, dan janganlah kau masukkan kami ke dalam api neraka-Mu. Allahumma innaka afuwun, ya Allah ya Rabb, sesungguhnya kami mengharap ampunan-Mu. Tuhibbul afwa fa'fu anna, dan kami mencintai ampunan-Mu. Fa'fu anna, maka ampunilah kami. Jangan sampai kita tidak baca itu minimal 3 kali. Zuhur ping 3, asar ping 3, sadurunge buka ping 3,
kaping telu insyaallah kita semua keluar dari Ramadan dalam bentuk iman wa ihtisaban. Iman kita semuanya dijaga oleh Allah, dalam keadaan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah jadikan kita pribadi yang lebih baik, dan Allah jadikan kita selalu tambah istiqomah di dalam mencari ridhonya Allah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Insyaallah, marilah sebelum saya tutup kita baca doa tersebut sebanyak 3 kali, lalu nanti kita tutup dengan doa. Insyaallah setelah ini saya kembalikan kepada MC. Jadi sarang-sarang kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il ala ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'i